Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa satu apapun dan semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan ketemu lagi ya di channelnya kami ya, channelnya Peternak Punya Mimpi. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing ya atau berbagi bagaimana caranya media tetap kering ya dengan pakan buah atau pakan sayur dengan pakan basah sekalipun, tapi media tetap kering, tetap gembur ya, jadi tidak lengket dan tidak basah. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, minta tolong doa dan dukungannya dari kalian semua untuk subscribe channel saya supaya saya bisa lebih termotivasi ya, lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seputaran budidaya maggot. Dan bagi yang udah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Biar Tuhan yang membalas semua kebaikan dan kemurahan hati kalian ya. Oke, langsung aja kita ke praktek cara-caranya bagaimana supaya media tetap kering dengan pakan basah ya. Oke, jadi untuk menjaga media tetap kering dengan pakan buah atau sayur atau pakan basah sekalipun, itu tentunya caranya sangat mudah ya. Yang harus kita lakukan adalah, jadi sebelum pemberian pakan diusahakan itu medianya kita tunggu dulu sampai kering ya. Karena kalau ketika masih basah kita kasih lagi untuk pakannya, itu tentunya akan lebih lama atau lebih sulit untuk mengeringkannya ya. Dan cara-caranya sebelum kasih pakan kita bersihkan dulu untuk pakan yang tidak bisa terurai ya, yang sudah kira-kira lama untuk terurainya kita bisa buang dulu, pisahkan. Dan bisa dilihat untuk pakannya ini saya kasih tuh ya, jeruk, ada buah ya, saya kasih buah. Dan untuk yang seperti ini misalnya, ini kan kalau dibuang ya masih ada maggotnya ya, nempel kayak gini, kita bisa taruh di atasnya menggunakan kawat streaming seperti ini yang sudah dikasih kayu pinggirnya. Kita taruh aja di atas begini, nanti juga dia akan turun dengan sendirinya ya, jadi tidak perlu kita buang satu-satu seperti ini. Dan untuk proses pengeringan itu kita juga bisa menggunakan menggunakan bedak. Kalau tidak menggunakan ampas kelapa itu lebih bagus. Jadi kita bersihkan dulu untuk yang tidak bisa terurai. Dan bisa kalian lihat ya, saya jeruk ini sampai habis ya, tinggal cangkangnya. Dan diusahakan itu kalau kita mau memberi pakan ya, itu kasgotnya itu harus dikurangin dulu ya supaya media itu tetap kering. Jadi kalau kita tidak mengurangi untuk kasgotnya itu, nanti dia untuk medianya itu enggak ini ya jadi nanti untuk medianya itu susah untuk keringnya ya kalau untuk kasgotnya tebal. Jadi sebelum ngasih pakan itu diusahakan untuk kasgotnya dikurangin dulu ya. Sebetulnya untuk mempercepat pertumbuhan si maggotnya juga diusahakan dikurangi dulu kasgot sebelum memberi pakan ya. Jadi tentunya tidak susah ya dengan pakan buah atau sayur. Dan kalau bisa, kalau ada itu untuk pakannya kita kasih limbah rumah makan ya, atau limbah sisa-sisa nasi itu yang sisa-sisa makan, itu sekitar 20% untuk agar media itu tidak lengket ya. Karena seperti sisa-sisa pakan dari rumah itu, misalnya kan dari nasi kan ada sayur, itu kan mengandung minyak ya, jadi itu sangat bagus untuk penggemburan media supaya tidak lengket ya, karena itu mengandung minyak. Dan kalaupun tidak ada misalnya limbah
makan atau limbah restoran atau sisa-sisa makanan. Kita bisa menggunakan ampas kelapa ya, atau menggunakan dedak. Jadi setelah kita bersihkan media kasbotnya sebagian ya, kita bisa taburkan dedak di atasnya nanti untuk mempercepat proses pengeringan ya. Dan bisa dilihat jadi medianya itu gembur ya, seperti ini. Ya tidak nempel di tangan ya, tidak lengket. Jadi untuk pertumbuhan maggot juga insya Allah dia akan maksimal, karena kalau media lengket itu untuk pergerakan ke si maggotnya jadi sulit ya. Jadi nanti pertumbuhannya juga kurang maksimal, dan untuk target pencapaian panen nanti bisa lambat ya, karena tidak maksimal untuk pertumbuhannya. Dan jika sudah kita kurangi untuk kasbotnya, kita bisa lakukan pembalikan ya, pembalikan untuk medianya supaya nantinya pertumbuhannya merata. Jadi yang tidak kebagian pakannya, misalnya yang di bawah itu nanti kan dia jadi di atas, jadi pertumbuhannya insya Allah bakalan merata. Bisa dilihat jadi untuk kasbotnya itu sekitar 10 sampai 20% ya. Dan ketika misalnya media itu becek ya atau basah, agar mempercepat untuk proses pengeringan, jika memang kita tunggu sampai 3 hari itu terlalu lama, kita pakannya ada ya, kita bisa lakukan pengeringan, yaitu kita balikan medianya ya. Setelah pembalikan itu kita taburi dedak atasnya. Kalau tidak ada dedak juga bisa menggunakan ampas kelapa ya. Sebetulnya lebih bagus ampas kelapa, cuman jika tidak ada menggunakan dedak juga bagus. Bisa dilihat ini maggot semua ya. Jadi medianya itu tidak lengket ke tangan, jadi nggak nempel ya. Dan setelah pembalikan kita taburi dedak untuk atasnya supaya mempercepat penggemburan itu. Taburi dedak seperti ini. Dan bisa kita tunggu nanti setelah beberapa menit ya, medianya akan lebih gembur dan maggotnya itu pada naik ke atas ya. Oke, kita tunggu setelah beberapa menit ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, setelah kita tadi lakukan pengurangan kasbotnya, lalu kita lakukan pembalikan untuk medianya dan kita taburi dedak atasnya. Untuk medianya itu jadi sangat gembur ya dan tidak lengket. Jadi setelah seperti ini baru kita bisa kasih pakan buah atau sayur. Jadi untuk medianya itu nanti tidak lengket dan tidak basah ya. Dia tampilannya setelah kita kasih pakan ya, buah bisa dilihat, buah naga ya, ada semangka dan salak juga ada, yang lainnya juga ada ya. Oke, dan sampai di sini dulu video kita kali ini.
Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Minta doa dan dukungannya dari kalian semua. Oke, semoga sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.